Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas mohon untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ibu bersensi terlebih dahulu ya. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Vina Bu sakit. Oh iya, semoga lekas sembuh ya Vina. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai apa saja sih sifat koligatif larutan itu, sebelumnya ada yang tahu nggak sifat koligatif larutan itu apa? Oke, tenang. Di sini kita akan membahas secara perlahan dan satu persatu ya. Jadi, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang bergantung hanya pada jumlah zat terlarutnya saja. Ingat ya, hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya saja, bukan pada pelarutnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu zat terlarut? Saya Bu. Iya, silakan Rahma. Zat terlarut adalah zat yang dilarutkan di dalam larutan atau pelarutnya, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, zat terlarut itu merupakan zat yang dilarutkan pada suatu pelarut tertentu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam sifat-sifat koligatif larutan, ada yang tahu nggak larutan itu apa? Jadi, larutan merupakan campuran homogen dari suatu zat yang terdiri dari dua atau lebih zat yang terlarut dalam suatu pelarut. Nah, larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Di sini biasanya zat terlarut berbentuk padatan, sedangkan pelarut akan berbentuk cairan. Nah, anak-anak, jadi larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut yang menyatu menjadi satu atau disebut dengan campuran homogen. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Safa. Maksudnya campuran homogen itu yang bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya anak-anak. Jadi, campuran homogen merupakan campuran dari dua jenis fase yang tidak dapat dipisahkan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa larutan terdiri dari dua ini, yaitu zat terlarut dan pelarut. Contohnya adalah air gula. Nah, dalam air gula kan terdiri dari air dan gula yang tidak dapat dibedakan jika dilihat dari kasat mata saja. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan nggak gimana dalam larutan gula itu mana yang zat terlarut dan mana yang pelarutnya? Saya, Bu. Iya, silakan Citra. Zat terlarutnya adalah gula, kemudian pelarutnya adalah air. Nah, bagus sekali. Jadi, mengenai hal ini, zat terlarut akan memiliki massa yang lebih kecil dari pelarutnya, seperti yang Ibu jelaskan pada awal tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan yang
nggak tekanan uap itu apa? Saya. Iya Citra. Tekanan uap adalah kemampuan suatu zat cair untuk menguap bumi. Oke, tepat sekali ya. Jadi, tekanan uap itu merupakan kemampuan suatu zat cair untuk menguap, di mana perlu diketahui bahwa yang menguap itu hanya pelarutnya saja. Kemudian, pada tekanan uap larutan, kalian akan mengenal yang namanya P0 dan P. P0 merupakan tekanan uap pelarut murni, kemudian P merupakan tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap ini akan dipengaruhi oleh banyaknya partikel yang menguap. Jadi, semakin banyak partikel yang menguap, maka tekanan uapnya juga akan semakin tinggi. Nah, karena tekanan uap pelarut murninya itu lebih besar daripada tekanan uap larutan, maka rumusnya untuk mencari penurunan tekanan uap dapat dituliskan dengan delta P sama dengan P0 dikurangi dengan P. Kemudian untuk mencari tekanan uapnya lebih lanjut, kita menggunakan rumus delta P sama dengan P0 dikali dengan XT. XT ini merupakan fraksi mol. Mencari fraksi mol ini kita dapat menggunakan rumus XT sama dengan NT plus NP. Merupakan simbol dari fraksi mol terlarut. Terus kemudian kita mencarinya dengan mencari mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambahkan dengan mol pelarutnya. Kemudian untuk mencari nilai P, kita menggunakan rumus P0 dikali dengan XP, di mana P merupakan fraksi mol pelarut yang dapat dicari dengan menggunakan rumus NP plus NT. Nah, untuk rumus ini merupakan tekanan uap larutan pada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit sendiri merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat terionisasi. Contohnya adalah air gula yang tadi ya. Kemudian untuk rumus larutan elektrolit, rumusnya menjadi P sama dengan P0 dikali dengan XP dikalikan dengan I. Nah, I di sini merupakan faktor Van Hoff. Untuk faktor Van Hoff sendiri kita bisa cari menggunakan rumus I sama dengan 1 plus N-1 dikali dengan alfa. Alfa sendiri merupakan derajat ionisasi. Sedangkan N merupakan
merupakan jumlah molnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sifat yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Nah, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Nah, sebagai contoh, jika larutan memiliki suhu 100 derajat Celcius untuk mendidih, maka maka tekanannya sama dengan 1 atm. Oke, nah di sini ada yang pernah memasak mie instan tidak? Pernah, Bu. Nah, dari memasak mie instan tersebut, apakah kalian pernah mencoba ketika kalian memasak pada air yang belum mendidih, kemudian yang satunya memasak pada air yang sudah mendidih? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan Anissa. Ketika memasak air yang sudah mendidih akan lebih cepat matang, Bu. Nah, tepat sekali. Di sini dikarenakan ketika mie ditambahkan pada suatu larutan yang belum mendidih, nah larutan tersebut itu ketika ditambahkan zat terlarut, dia akan lebih lama menguap karena uapnya itu tertahan oleh mie instan tersebut. Nah, hal ini menyebabkan air membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih dan titik didihnya itu akan semakin meningkat. Itulah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Nah, ketika mencari kenaikan titik didih, kita dapat menggunakan rumus delta TB sama dengan KB dikali dengan M. Di sini KB merupakan tetapan kenaikan titik didih, sedangkan M di sini bukan massa ya anak-anak, tetapi molaritas. Nah, molaritas ini berbeda ya dengan molaritas. Untuk mencari molaritas, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan gram per ml dikali 1000 per P gram. Di sini gram merupakan massa zat terlarut, sedangkan P merupakan massa pelarutnya. Selanjutnya kita akan membahas ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu titik beku? Saya, Bu. Iya, Laila, silakan. Titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Oke, benar, tepat sekali. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Laila, penurunan titik beku ini merupakan kondisi di mana larutan mulai membeku. Nah, titik beku suatu larutan akan lebih rendah dibandingkan dengan titik beku pelarut murninya. Di sini ada yang bisa memberikan contoh mengenai peristiwa penurunan titik beku pada kehidupan sehari-hari. Saya, Bu. Ya, silakan Rere. Contohnya dalam pembuatan es krim. Nah, tepat sekali. Kenapa kok dalam pembuatan es krim tersebut dapat menurunkan titik beku larutan? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi begini anak-anak, dalam pembuatan es krim biasanya akan ditambahkan garam pada es yang digunakan untuk mendinginkan es krim tersebut. Nah, garam ini berfungsi menyebabkan titik beku es akan semakin rendah, sehingga suhu di sekitarnya akan lebih dingin daripada 0 derajat Celcius. Hal ini akan membantu es krim menjadi membeku lebih cepat daripada tanpa ditambahkan dengan garam. Nah, besarnya penurunan titik beku larutan dapat dicari menggunakan rumus tersebut. Delta TF sama dengan KF dikali dengan molaritas. Nah, di titik didih ini kita menggunakan KB, yaitu tetapan kenaikan titik didih,
Kalau di penurunan titik beku larutan, kita menggunakan KF, yaitu tetapan titik beku larutan. Nah, tetapan titik beku larutan dan tetapan kenaikan titik didih ini merupakan nilai yang sudah mutlak dan ditetapkan. Jadi, kemungkinan kita menjawab pada suatu soal jika nantinya ditanyakan, ini itu sudah diketahui. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus perhitungan ini. Kemudian, untuk ini molalitas ya, bukan molaritas. Caranya kita sama dengan yang ini tadi, yaitu M sama dengan gram per ml dikali dengan 1000 dibagi dengan P, masanya gram. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke sifat koligatif larutan yang terakhir, yaitu tekanan osmotik. Ada yang tahu nggak apa itu osmosis? Tidak tahu, Bu. Oke, osmosis merupakan peristiwa perpindahan pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, tekanan osmotik sendiri merupakan tekanan yang digunakan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silakan Safa. Untuk menentukan tekanan osmotik larutan itu bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Safa. Jadi, tekanan osmotik larutan bisa kita cari menggunakan rumus P sama dengan M R T. Nah, M ini merupakan molaritas, kemudian R adalah tetapan gas, T merupakan suhu. Ini satuannya Kelvin. Kemudian ini merupakan nilai yang sudah diketahui, yaitu 0,821 liter atm per K kali mol. Nah, molaritas seperti biasa, molaritas memiliki satuan M. Nah, pada perhitungan tekanan osmotik dan pada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan ini berbeda ya. Nah, pada titik didih dan titik beku kita menggunakan molalitas, sedangkan pada tekanan osmotik kita menggunakan nilai molaritas. Nah, molaritas dapat kita cari menggunakan rumus. Nah, ini adalah rumus dalam mencari molaritas, yaitu massa dibagi dengan ml dikali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam satuan liter. Di sini volume yang digunakan itu adalah volume total. Pada tekanan osmotik ini, yang atas merupakan tekanan osmotik untuk perhitungan larutan non-elektrolit. Kemudian, jika kita akan mencari tekanan osmotik pada larutan elektrolit, rumusnya akan menjadi I merupakan faktor Van Hoff yang sudah kita jelaskan pada awal tadi, yaitu 1 ditambahkan dengan N-1 dikali dengan alfa. Pada tekanan osmotik ini kita menggunakan satuan yaitu ATM. Jadi ketika dalam perhitungan nanti hasilnya akan dihasilkan pada besaran ATM. Nah, anak-anak, dari keempat sifat yang telah dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silakan Rahma. Izin bertanya, Bu. Nah, apabila kita menambahkan lebih banyak zat terlarut, apakah efek sifat koligatifnya itu semakin besar, Bu? Nah, benar sekali Rahma. Jadi, ketika kita menambahkan zat terlarut yang lebih banyak ke dalam suatu larutan, maka efeknya akan semakin besar. Contohnya, pada kenaikan titik didih, dia akan semakin meningkat jika kita menambahkan zat terlarut yang lebih banyak ke dalam larutan pada proses pendidihan. Kemudian, pada titik beku, dia akan juga meningkat karena zat partikel terlarutnya juga semakin banyak. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu, sudah paham. Oke anak-anak, kita kan sudah memahami bahwa sifat koligatif larutan itu tergantung pada zat terlarutnya, bukan pelarutnya. Nah,
Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran kali ini. Kita sudah membahas mengenai penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, bahkan tekanan osmotik. Nah, sebelum kita akhiri, apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kerjakan soal pada halaman 140 dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, mohon dipimpin berdoanya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, pelajaran kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi